Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Kurnia. Saya merupakan peserta BIMTEK Pelatihan Kepala Laboratorium Sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya kita melakukan praktikum kimia menggunakan virtual lab. Nah, baiklah teman-teman, di sini sudah saya buka aplikasi virtual lab yang saya miliki. Nah, di sini khusus untuk praktikum kimia saja. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan pengenceran terhadap beberapa larutan yang saya contohkan di sini yang merupakan larutan HCl, H2SO4, dan juga NaOH. Nah, tujuan praktikum kali ini adalah siswa dapat memahami konsep pengenceran larutan. Kemudian siswa dapat melakukan pengenceran larutan HCl, H2SO4, dan NaOH menggunakan virtual lab. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis data hasil pengenceran larutan. Dan yang keempat, siswa dapat menerapkan konsep pengenceran dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu labu ukur. Labu ukur kita bisa mengambilnya dari sini. Labu ukur berukuran 100 mili. Kemudian ada pipet tetes. Kemudian ada larutan HCl. HCl berupa HCl 1 molar. SO4 1 molar. Dan juga NaOH 1 molar. Kemudian kita juga membutuhkan Aquades. Nah, kita sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum pengenceran. Nah, yang pertama kita akan mengencerkan larutan HCl 1 molar. Jadi kita ambil labu ukur ukuran 100 mili, kemudian larutan HCl 1 molar, dan juga pipet untuk mengambil larutannya nanti, kemudian juga Aquades. Nah, pertama-tama kita akan mengecek larutan HCl-nya terlebih dahulu untuk mengetahui pH-nya. Jadi kita klik bagian larutannya. Nah, di sini sudah terlihat ya pH untuk larutan HCl sebelum diencerkan adalah 0 dengan suhu 25 derajat Celcius. Nah, kita bisa melakukan penulisan atau pencatatan. Di sini sudah saya buat ada tabel pengamatannya. Jadi larutan HCl konsentrasi awalnya seluruhnya adalah 101 molar. Kemudian di bagian akhirnya nanti kita catatkan setelah dilakukan pengenceran. Nah, ini untuk pH awal dan juga pH akhir. Nah, di pH awalnya sudah kita ketahui pH awalnya adalah 0. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita melakukan pengenceran terhadap HCl 1 molar ini dengan cara mengambil 10 mili larutan HCl. Caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita dekatkan kedua alatnya sampai muncul tanda plus berwarna hijau. Kalau sudah muncul kita bisa lepaskan. Kemudian kita tuliskan berapa mili larutan yang ingin kita ambil. Nah, di sini saya akan mengambil sebanyak 10 mili. Withdraw, klik withdraw. Nah, sudah. Nah, saya akan memindahkan ke bagian labu ukurnya sampai muncul warna hijaunya. Saya akan menuangkan sebanyak 10 mili. Sudah. Nah, di sini saya akan melakukan pengenceran terhadap larutan HCl 10 mili tadi.
dengan konsentrasi awal 1 molar menjadi 100 mili dan memiliki konsentrasi 0,1. Jadi saya membutuhkan Aquades sebanyak 90 mili. Baik, sudah. Nah, di sini saya sudah mendapatkan HCl, larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 dan volume akhirnya adalah 100 mili. Jadi kita akan mengecek pH akhir dari larutan ini apakah mengalami perubahan dari awal tadi atau tidak. Caranya sama, kita klik larutannya dan kita lihat di sini ada kenaikan di pH. Di awal tadi 0 pH-nya, sekarang berubah menjadi 1. Jadi kita menuliskan di sini ada 1. Nah, seperti itu. Baik, kita singkirkan. Nah, sekarang saya akan melakukan pengenceran lagi terhadap larutan HCl ini dengan konsentrasi yang lebih rendah, yaitu 0,05. Jadi kita ambil lagi labu ukurnya, kemudian pipetnya. Karena saya ingin melakukan pengenceran dengan konsentrasi 0,05, maka saya akan mengambil sebanyak 5 mili saja. Jadi kemudian saya tuangkan ke dalam labu ukur. Jadi saya membutuhkan Aquades sebanyak 95 mili. Nah, saya sudah mendapatkan larutan HCl dengan konsentrasi yang lebih rendah, yaitu 0,05. Jadi pH-nya di sini juga mengalami kenaikan lagi. Sini kita tulis 1,30. Nah, yang ketiga, saya akan melakukan pengenceran kembali terhadap larutan HCl dengan konsentrasi yang lebih rendah lagi, yaitu 0,01 molar. Jadi saya akan mengambil larutan HCl 1 molarnya sebanyak 1 mili. Berarti saya membutuhkan larutan Aquades sebanyak 99 mili. Nah, ini larutan HCl dengan konsentrasi yang lebih rendah lagi dibandingkan yang di awal. Yang pertama tadi merupakan larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar awalnya dan saya encerkan menjadi 0,1. Kemudian yang kedua ini saya encerkan menjadi 0,05 dan yang ketiga adalah saya encerkan lagi menjadi 0,01. Nah, di sini bisa kita lihat pH-nya juga mengalami kenaikan lagi ya. Jadi yang awalnya tadi 0 sekarang menjadi 2. Kita catatkan kembali di sini 0,0. Nah, ini untuk larutan pertama kita, yaitu larutan HCl. Baik, kita kembalikan larutan HCl. Kita ambil kembali labu ukur sebanyak 3 buah.
untuk ukuran 100 ml. Kita bawa ke sini lagi dan kita ambil larutan kedua kita yaitu H2SO4. Nah, caranya sama dengan yang kita lakukan pada larutan HCl tadi. Kita akan mengukur pH awalnya terlebih dahulu untuk larutan H2SO4 1 molar ini. Nah, di sini sudah menunjukkan pH-nya ya. pH-nya di sini tertanda min 0,01. Kita tuliskan pH awalnya adalah min 0,01. Nah, kita akan melakukan pengenceran terhadap H2SO4 1 molar ini. Yang pertama menjadi konsentrasinya menjadi 0,5, 0,1, maaf. Kita ambil sebanyak 10 mili. Pindahkan ke labu ukurnya. Kita akan menuangkan sebanyak 10 mili ya dalam labu ukur. Kemudian kita akan menambahkan Aquades sebanyak 90 mili. Nah, ini kita sudah memiliki larutan H2SO4 dengan konsentrasi yang lebih rendah, yaitu 0,1. Nah, kita akan mengukur kembali pH-nya. Dan di sini pH-nya naik menjadi 0,96. Jadi kita ukur kembali, di sini kita tuliskan kembali menjadi 0,96. Baik, kita sisihkan kembali. Ini. Dan kita akan mengambil labu ukur yang kedua kita akan mengecerkan kembali larutan H2SO4 dengan konsentrasi yang lebih rendah lagi yaitu 0,05. Jadi kita akan mengambil sebanyak 5 mili larutan H2SO4, pindahkan ke labu ukur. Kita tambahkan Aquades 95 mili. Nah, ini pH setelah diencerkan ya. pH setelah diencerkan 1,23. Kita letakkan di bagiannya. Kemudian kita membuat larutan ketiga kita yaitu dengan konsentrasi 0,01. Kita akan mengambil 1 mili larutan H2SO4. Kita tambahkan wadah sebanyak 99 mili. Kemudian kita cek kembali pH akhir. pH akhirnya menjadi 1,84. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan membuat larutan NaOH dengan konsentrasi awal 1 molar. Caranya sama seperti yang kita lakukan pada larutan HCl dan juga H2SO4. Jadi kita ambil kembali labu ukur berukuran 100 mili sebanyak 3 buah.
kemudian NaOH, dan Aquades. Sebelumnya kita akan mengukur pH-nya terlebih dahulu. pH untuk NaOH sebelum kita encerkan ya, itu adalah 14. 14 dengan konsentrasi 1 molar. Nah, kita akan melakukan pengenceran terhadap larutan NaOH ini menjadi konsentrasi 0,1 sehingga kita membutuhkan larutan sebanyak 10 mili. Tambahkan Aquades sebanyak 90 mili. Kemudian kita ukur kembali pH-nya. pH akhirnya menjadi 13,0. Letakkan di sini. Kemudian kita mengambil labu ukur yang kedua. Kita encerkan kembali larutan NaOH-nya. Larutan NaOH 1 molar kita encerkan menjadi 0,05. Jadi kita akan mengambil sebanyak 5 mili. Kita cek kembali larutan yang sudah diencerkan. Ini merupakan larutan NaOH yang memiliki konsentrasi 0,05. Sekarang pH-nya menjadi 12,69. Di sini. Kemudian kita ambil labu ukur yang ketiga kita. Kita buat kembali larutan NaOH dengan konsentrasi lebih rendah, yaitu 0,1. Kita ambil 1 mili. Sudah, kita cek kembali pH-nya, yaitu menjadi 12. Nah, kita sudah memperoleh data hasil percobaan kita untuk larutan HCl, H2SO4, dan juga NaOH. Nah, di sini sudah tertera volume awalnya, volume yang kita gunakan untuk pengenceran, yang awalnya ada 10, 5, kemudian 1, kemudian ada konsentrasi awal semua sama ya, 1 molar, kemudian konsentrasi akhir untuk percobaan pertama HCl itu ada 0,1, kemudian percobaan kedua adalah 0,05, dan percobaan ketiga ada 0,01. Demikian juga pada larutan H2SO4 dan juga NaOH. Nah, di sini juga terdapat pH awal dan juga pH akhir. pH awalnya untuk HCl adalah 0, H2SO4 min 0,01, kemudian untuk NaOH adalah 14. Nah, di sini pH akhirnya terlihat bahwasanya ada perubahan setelah dilakukan pengenceran. Nah, untuk HCl konsentrasi 0,1 itu pH akhirnya adalah 1, kemudian dengan konsentrasi 0,05 pH akhirnya adalah 1,30, kemudian untuk konsentrasi 0,01 pH akhirnya adalah 2, sedangkan untuk H2SO4
Untuk konsentrasi awal, yaitu konsentrasi 0,1, pH akhir menjadi 0,96. Untuk yang kedua, konsentrasi 0,05, pH akhir menjadi 1,23. Kemudian untuk konsentrasi 0,01, pH menjadi 1,84. Sedangkan pada larutan NaOH, konsentrasi awal adalah 14, konsentrasi awal 0,1, pH awalnya adalah 14, dan pH akhirnya adalah 13. Sedangkan untuk konsentrasi 0,05, itu pH akhirnya juga mengalami penurunan, yaitu 12,69. Sedangkan untuk konsentrasi 0,1, pH akhirnya menjadi 12. Berdasarkan hasil dari praktikum yang sudah kita lakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita peroleh ya tentang konsep pengenceran dan pH. Jadi konsep pengenceran dan pH ini, pengenceran larutan asam seperti HCl dan juga H2SO4 itu akan mengakibatkan peningkatan pH, membuat larutan menjadi kurang asam. Nah, sebaliknya untuk pengenceran larutan basa seperti NaOH itu mengakibatkan penurunan pH yang artinya membuat larutan menjadi kurang basa. Nah, hubungan antara volume dan pH ini, semakin besar volume air atau aqueous yang kita tambahkan, maka semakin tinggi pH untuk larutan asam dan semakin rendah pH untuk larutan basa. Nah, ini menunjukkan hubungan langsung antara pengenceran dan juga perubahan pH. Nah, baik, kira-kira seperti itulah praktikum kimia yang sudah saya lakukan menggunakan virtual lab dengan tema pengenceran larutan asam dan basa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.